Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tag, atribut, dan elemen di HTML. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu apa itu elemen. Elemen itu dalam sebuah HTML merupakan sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML itu sendiri. Ya, jadi elemen itu dibentuk dari tag pembuka, isi, kemudian tag penutup. Nah, di dalam elemen juga kadang-kadang ditambahkan beberapa atribut. Nah, contoh penulisan elemen sebagai berikut. Ini merupakan sebuah elemen, ya. Ada satu elemen di sini. H1 ini bertindak sebagai tag, ya. H1 merupakan tagnya. Kemudian align itu merupakan sebuah nama atribut. Kemudian center itu adalah sebuah nilai atribut. Kemudian halo dunia itu merupakan isi dari tagnya. Namun semua ini merupakan sebuah elemen. Nah, jadi sesuai pengertiannya tadi, elemen itu adalah komponen yang menyusun, ya. Jadi ini merupakan satu komponen dari HTML, ya. Jadi HTML itu disusun oleh beberapa elemen-elemen. Oke. Kemudian tag itu apa? Tag itu adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag itu dibuat dengan kurung siku, kemudian di dalamnya ada terdapat nama tag dan juga kadang ditambahkan dengan atribut tadi, ya. Contoh atribut ini tadi, ya, atribut align, kemudian nilai atributnya adalah center. Oke, contoh-contoh dari tag ini banyak sekali. Ini contohnya yang ditulis adalah tag HTML, tag body, tag head, tag paragraf atau P, kemudian tag heading 1 atau ditulis dengan H1 dan seterusnya. Oke, kemudian apa itu atribut? Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Tadi kita sudah cek contohnya, ya. Kemudian ini juga adalah contoh dari atribut tersebut, ya. Atribut itu disebut juga sebagai modifier karena atribut ini nanti akan menentukan perilaku dari sebuah elemen. Contoh, ya. Contoh di sini tag H1, elemen H1, ya. Tag H1 sampai tag penutup H1 ini sebuah elemen. Kemudian ada isi dari tagnya, kemudian ada atributnya. Nah, atribut dari H1 ini, elemen H1 ini, dia akan memiliki perilaku tampilan teksnya akan menjadi center. Oke, kemudian di atribut kita boleh menambahkan di elemen manapun, ya. Di setiap elemen kita boleh menambahkan atribut. Kemudian ada juga elemen yang mewajibkan harus menggunakan atribut agar fungsi dari elemennya itu bisa dimaksimalkan. Contohnya ini adalah tag A, image, kemudian dan video. Contohnya ini hyperlink, ya. Nanti kita akan belajar tentang hyperlink juga di video khusus. Ini menuju ke halaman URL https smkn5batam.sch.id. Kemudian kita letakkan isi tagnya. Jadi tag A ini atributnya adalah hyperlink menuju ke situs smkn5batam.sch.id. Sementara isi dari tagnya adalah smkn5batam. Oke, nanti kita coba dalam programnya, ya. Kemudian ada juga atribut yang memiliki jumlah elemen lebih dari satu, atau atribut atau elemen juga bisa tidak memiliki sama sekali atribut. Nah, contohnya adalah seperti P ini. Elemen P ini tidak memiliki atribut sama sekali. Kemudian elemen ing memiliki 3 atribut, yaitu src atau source, kemudian width, lebar, dan height, tinggi. Nah, itu dia contoh dari penggunaan atribut, tag, dan elemen. Nah, sekarang kita coba langsung ke codingnya. Sebelumnya kita buka dulu Sublime Text, ya, yang kita buat kemarin. Kemudian kita jalankan dulu examnya. Silakan dibuka exam, kemudian di start Apache-nya. Oke, kemudian kita masih di folder pertemuan 1.
diklik saja 2 kali di sini untuk membuat file baru ya. Kemudian kita buat sebuah file HTML. Kita save dulu, save, kemudian kita kasih nama teks saja ya, biar gampang, atau elemen .html. Oke, kemudian di save. Oke, kemudian Sublime sudah mendeteksi bahwa file ini adalah file HTML karena di bawah sudah ada tulisan HTML ya. Cara untuk membuat konstruksi HTML itu cukup gampang di Sublime Text ya. Cukup kita ketikkan HTML, kemudian tab ya, tekan tombol tab, maka dia otomatis membuat konstruksi HTML seperti ini. Nah, ini sama ya dengan sebelumnya, ini dasarnya HTML. Kemudian title-nya kita buat tag atribut elemen dan elemen. Oke, nah di body kita coba menambahkan sebuah atribut ya. Kita coba save dulu, kita buka, ini sudah berhasil berjalan ya Apache-nya. Kemudian coba kita akses pertemuan 1, folder pertemuan 1. Nah, ini halo dunia karena masih di indeksnya ya, di indeksnya. Kemudian coba kita akses ke halaman elemen.html. Nah, ini masih halaman kosong, sudah ada judulnya tag atribut dan elemen sesuai dengan yang kita tulis di sini. Oke, di body-nya ini belum ada apa-apa. Sekarang kita coba tambahkan sebuah atribut di dalam tag body. Kita coba buat bg color. Kemudian kita coba tambahkan kode untuk warna ya. Boleh dicoba diikuti kode warna ini, boleh bebas ya. Kita akan membuat sebuah warna di seluruh halaman HTML-nya. Kemudian save, kemudian kembali lagi ke browser, kemudian reload. Nah, sudah ada warna di body-nya ya, semua halaman di HTML-nya sudah ada warna. Kemudian kita coba membuat tulisan ya, judul dengan posisinya di tengah ya. Kita coba dulu H1, enter. Kemudian kita coba tulisan halo dunia seperti kemarin, halo ini, atau katanya belajar elemen. Oke, kita save, kemudian kita buka browser, kita reload, yang terjadi adalah belajar elemen. Sekarang kita ingin memindahkan tulisannya di tengah-tengah. Bagaimana caranya? Kita buka lagi Sublime Text, kemudian kita berikan sebuah atribut dengan nama align ya, sama dengan ketik 2, kemudian tuliskan center, kemudian save lagi, Ctrl S, kita buka lagi browsernya, kemudian kita reload. Nah, sekarang tulisannya sudah ada di tengah. Nah, jadi pengertiannya si atribut tadi, dia menentukan perilaku dari elemen. Jadi dengan menambahkan atribut align, kemudian value-nya atau nilai atributnya adalah center, maka perilaku dari H1 yang sebelumnya ada di samping kiri layar, maka berubah sesuai dengan aturan yang kita buat di atribut center. Oke. Selanjutnya kita coba membuat sebuah link ya. Tadi kita coba di sini kita membuat link di sini ya. Coba kita buat link yang sama di file HTML ini, elemen HTML ya. Kita coba ketik A, kemudian tab, scroll ke bawah ada A, kemudian enter ya. Nah, dia akan langsung membuat formatnya seperti ini ya. Ini yang memudahkan kita, text editor sangat memudahkan kita ya. Kemudian
kita ketikkan https //2 garis miring 2 kali kemudian smkn 5batam.sch.id ya. Kemudian tulisannya kita tulis smkn 5 Batam. Nah, coba kita save. Kemudian kita buka browser, kita reload. Nah, ini kalau dilihat di bawah ini ya, di bawah ini dilihat, nanti di bawahnya ada tulisan menuju situs apa. Oke. Nah, kalau kita klik maka dia akan menuju ke halaman website SMKN 5 Batam sesuai dengan hyperlink yang kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah atribut yang banyak ya, sebuah elemen yang memiliki banyak atribut. Tadi kita sudah coba atribut dengan elemen dengan satu atribut, elemen dengan wajib, elemen yang wajib memiliki atribut. Kemudian kita coba membuat sebuah elemen yang tanpa atribut ya, P, kemudian kita ketikkan foto misalnya, kemudian kita taruh tag yang wajib memiliki atribut dan juga kita tambahkan atributnya menjadi 3. Oke, kita gunakan atribut img, kita gunakan tag img untuk menambahkan gambar. Sebelumnya saya juga sudah meletakkan gambar di folder pertemuan 1 ya. Ini ada foto, filenya JPG. Kita lihat di sini, ini filenya, ekstensinya adalah .jpg ya, nanti disesuaikan dengan ekstensinya. Nama filenya foto.jpg. Oke, kemudian source-nya karena berada dalam satu level ya dengan filenya elemen ini, maka kita cukup ketikkan foto.jpg. Kemudian kita coba tambahkan width-nya sebesar 120 pixel, kita sesuaikan dengan yang ini aja ya, 120, kemudian height-nya 160. Oke, height-nya 160 pixel, px ini adalah pixel ya. Kemudian nah, untuk tag img ini tag khusus yang tidak memerlukan penutup ya, tag yang tidak memerlukan penutup. Kalau tag P kita harus buka dan kita harus tutup. Kalau image itu tidak perlu kita tutup ya, cukup seperti ini saja. Oke, kemudian save, Ctrl S. Ini kita buka lagi browser, kira-kira apa yang terjadi. Nah, sudah ada tulisan foto, kemudian ada fotonya ya, foto yang sama dengan yang kita simpan di sini. Bagaimana kalau penulisannya salah, misalnya foto 1 misalnya, kemudian kita save, kita buka browser, kita reload. Nah, dia tidak akan menemukan, browser tidak akan menemukan di mana fotonya ya. Jadi pastikan penamaan filenya benar ya, foto. Oke, yang benar adalah foto. Kita save lagi, kemudian kita reload. Oke, itu aja pertemuan hari ini. Kita sudah belajar tadi tentang atribut, tag, dan elemen. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.